Sahabat Indonesia Nusantara Raya, penyalahgunaan jabatan dan wewenang di Indonesia ini nampaknya memang sangat parah ya. Kenapa begitu? Saat ini Menteri Keuangan Pak Purbaya mengidentifikasi ada banyak sekali perusahaan baja ilegal beroperasi di Indonesia. Dalam salah satu jumpa pers kemarin, Bapak Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan perusahaan itu adalah perusahaan Cina, tapi beroperasi ilegal di dalam wilayah Indonesia. Kemudian, orang-orang yang bekerja di sana adalah orang-orang Cina. Beroperasinya juga tidak dengan menggunakan sistem yang ada di Indonesia, termasuk sistem perpajakannya dan juga yang lainnya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena itu merugikan negara triliunan rupiah. Angka yang sangat fantastis. Dan ini menjadi satu catatan sendiri buat kita. Betapa penyalahgunaan wewenang dan jabatan itu bisa separah ini ya. Ya, rangkaiannya tentu saja sangat panjang. Oke, nanti akan kita lihat lebih dalam lagi supaya kita tahu betapa ngerinya gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya, supaya kita bisa terus berbagi informasi. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru video, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kalinya. Kemudian jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, ke grup Anda, ke keluarga Anda, supaya kita juga bisa punya kesempatan untuk menyebarkan informasi ini dan bisa mengambil manfaatnya. Jadi kita bisa menciptakan pemimpin yang lebih amanah lagi di masa yang akan datang. Tentu saja dari lingkungan kita yang paling dekat ya, dari keluarga, untuk mendidik mereka, mengajari anggota keluarga kita menjadi pemimpin yang amanah gitu ya, supaya tidak separah ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini, dalam jumpa pers kemarin, Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya menyampaikan ada banyak sekali perusahaan Cina, perusahaan baja, pengolahan baja dari Cina beroperasi di Indonesia secara ilegal. Bayangkan, beroperasi secara ilegal. Sama dengan tambang timah di Bangka Belitung kapan hari ya, sudah berhasil diselesaikan itu. Jumlahnya juga banyak. Dan ini lebih parah karena perusahaan asal Cina ini yang bekerja adalah orang-orang Cina dari Cina sana, kemudian bekerja di sini, dan mereka juga tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka itu ya seperti mendirikan, ya benar apa yang katakan Pak Safri Samsudin ya, Menteri Pertahanan, ada negara dalam negara gitu ya, perusahaan Cina beroperasi di sini kan gitu. Ini yang disampaikan Pak Purbaya loh, saya bukan dobus gitu ya, bukan juga hoax. Ini yang disampaikan Pak Purbaya di depan wartawan media massa, media elektronik ya. Jadi menyampaikannya semacam itu. Jadi banyak sekali perusahaan Cina ilegal beroperasi di sini untuk perusahaan baja. Nah, negara itu dirugikan dalam 1 tahun itu bisa 4 triliun rupiah ya. Dalam 1 tahun saja bisa mencapai 4 triliun rupiah potensi kerugian negara. Kenapa? Ya karena tadi itu, mereka itu ilegal gitu ya. Nah, bagaimana bisa beroperasi? Nah, ini kan jadi menarik. Ketika perusahaan itu beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan tetap ada penguasa wilayahnya, tetap ada kepala daerahnya. Tidak ada tanah di Indonesia ini yang tidak ada kepala daerahnya, tetap ada kepala daerahnya. Tetap ada wilayah teritorial keamanan kan ya. Tetap ada di situ gitu ya. Tetap ada security-nya. Semuanya kan punya wilayah, nggak ada wilayah kosong kan di Indonesia. Nah, bagaimana mereka bisa beroperasi kalau tidak ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang? Loh, kena gitu kan? Di mana beroperasi tanpa ada? Tetap ada kan gitu, tetap ada yang punya wilayah di situ. Nah, bagaimana mereka bisa beroperasi? Nah, Bapak Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan mereka ini membuat kartu tanda penduduk, entah beli entah
pemalsuan gitu ya. Yang pasti ya pemalsuan karena kan bukan identitasnya mereka, dan mereka tentunya nggak bisa sebetulnya kan gitu ya. Mereka membuat KTP, loh kok bisa kan gitu. Nah ini kan yang jadi masalah tadi saya sampaikan, kok bisa sistem itu dimasuki oleh KTP mereka kalau mereka tidak melakukan rekayasa, melakukan data-data yang dalam tanda kutip bermasalah gitu ya. Karena kan kok bisa orang Cina punya perusahaan di sini, beroperasi di sini, sementara mereka orang Cina, yang beroperasi juga orang Cina gitu ya. Nah, itu yang jadi sebuah masalah. Kemudian mereka juga tidak akan kena pajak, tidak membayar pajak karena mereka sudah ilegal kan begitu. Nama perusahaannya sudah ilegal perusahaannya. Kemudian dalam penjualannya juga melakukan sistem penjualan langsung tanpa menggunakan sistem keuangan yang ditentukan oleh sistem keuangan, sistem akuntansi Indonesia. Jadi mereka manual ya, menjualnya secara cash gitu ya, sehingga tidak akan terkena sistem pajak yang ada di Indonesia. Nah itu yang jadi masalah. Karena itu pemerintah dalam waktu dekat ini akan melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan baja, pengelolaan baja yang ada di Indonesia yang ilegal ya, yang milik Cina itu. Menunggu waktu yang tepat katanya Pak Berbahaya semacam itu. Karena tadi potensi kerugian negara dalam 1 tahunnya bisa mencapai 4 triliun rupiah. Sungguh sangat fantastis angka ini ya. Jadi hampir, makanya saya di awal tadi mengatakan ini sungguh sangat parah gitu ya. Karena kalau kita melihat kasus perusahaan-perusahaan ilegal beroperasi secara ilegal, kemudian juga tentu saja sistem-sistemnya juga akan bermasalah dan tidak akan mengikuti gitu ya. Artinya potensi kerugian negara ini sangat besar sekali. Ini dari perusahaan bidang baja saja, pengelolaan baja. Padahal beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapatkan informasinya ada mundur sedikit ya. Jadi ada perusahaan tambang timah di Bangka Belitung yang ilegal. Kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ternyata di situ ada oknum dari TNI, oknum dari kepolisian, oknum dari pejabat-pejabat wilayah di situ yang ikut bermain tambang timah ilegal di Bangka Belitung itu. Artinya kan penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebegitu parahnya gitu ya. Itu dari tambang timah di Bangka Belitung. Sebelumnya itu juga ada penyalahgunaan di nikel ya. Nikel yang ada di wilayah lain di Indonesia sebelumnya ini sesudah kasus Bandara Udara Morowali ya. Itu kan ada. Nah, di situ kan nikel juga nikel ya yang di situ. Kemudian ada di Indonesia Timur sana, agak ke timur juga ada perusahaan atau kawasan industri yang nikel juga. Nah, ternyata di situ juga bermasalah. Ada nikel yang diselundupkan secara ilegal. Kemudian ada tim penertiban kawasan hutan ya. Nah, begitu banyaknya permasalahan yang muncul saat ini. Jadi sepertinya ini jadi permasalahan yang memang sulit untuk diselesaikan ya, karena begitu banyak. Karena kan nanti akan begini, ketika perusahaan ilegal ini, nah kalau yang ini gampang, kalau yang baja ini lebih mudah. Saya pikir lebih mudah karena di situ kan ada orang-orangnya Cina, pemiliknya Cina, kemudian yang bekerja juga orang Cina, bukan kita. Ya dilibas, tinggal diselesaikan saja, karena kan tidak mengikutsertakan warga lokal sebagai karyawan dalam perusahaan itu. Nah, tetapi beberapa perusahaan yang waktu yang lalu itu kan berkaitan dengan karyawan dari orang-orang lokal, itu juga yang agak repot juga gitu ya. Tetapi tadi potensi kerugian negara itu sangat besar. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa jadi satu
pencerahan tersendiri ya, karena ini jangka panjang. Ini kan pokok permasalahan itu di situ. Karena pemimpin-pemimpin yang kurang amanah, menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Karena itu men-share video ini, membagi video ini sama halnya dengan untuk membuat sadar seluruh masyarakat, menciptakan generasi yang amanah, generasi yang menjadi pimpinan benar-benar memikirkan atau punya integritas terhadap bangsa Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini yang bisa kita capai. Salam dan sukses selalu.